Cerita ini hanyalah fiksi. Semua nama, tempat, dan kejadian di dalamnya tidak nyata. Namun, ketakutan yang kamu rasakan mungkin saja terasa sangat dekat. Malam ini, jangan dengarkan cerita ini sendirian. Pastikan pintu kamar terkunci, lampu tidak terlalu terang. Dan jika kamu mendengar suara jeritan setelah ini, pastikan itu bukan berasal dari kamarmu sendiri. Selamat datang di cerita berjudul Jeritan di Kamar Hotel Angker. Hujan turun tanpa henti sejak sore. Langit gelap seperti tidak berniat memberi jeda, dan jalanan kota terlihat kosong, hanya sesekali kendaraan melintas dengan lampu yang membelah kabut tipis. Malam itu, seorang pria berhenti di depan sebuah bangunan hotel tua yang berdiri diam di pinggir jalan. Bangunannya tinggi, catnya pudar, dan beberapa jendela terlihat gelap meski masih belum terlalu larut. Tidak ada papan nama yang jelas. Hanya sebuah hotel tua, seperti sengaja disembunyikan oleh waktu. Pria itu melangkah masuk. Begitu pintu dibuka, udara dingin bercampur bau lembab langsung menyambutnya. Lobi hotel tampak sepi. Lampu gantung di langit-langit menyala redup, bergoyang pelan seiring angin dari luar. Di balik meja resepsionis, duduk seorang penjaga malam. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya tampak lelah seolah jarang tidur. "Check-in?" tanyanya dengan suara datar. "Iya, 1 malam," jawab pria itu singkat. Tanpa banyak bicara, kunci kamar diserahkan. Gantungan kayunya sudah usang, angka di atasnya hampir terkelupas. "Lantai 3, itu saja informasi yang diberikan." Saat pria itu berbalik menuju tangga, suara penjaga malam terdengar lagi, lebih pelan. "Kalau sudah malam, sebaiknya jangan keluar kamar." Langkahnya terhenti sejenak. "Kenapa?" tanyanya, mencoba terdengar santai. Penjaga malam hanya menunduk, tidak menjawab. Tangga hotel sempit dan dingin. Setiap langkahnya menggema keras, seolah bangunan itu kosong, padahal jelas masih ada kamar lain di lantai atas dan bawah. Lampu di tangga berkedip, beberapa bahkan mati total. Saat sampai di lantai 3, suasana berubah drastis. Lorongnya panjang, sunyi, dan terasa lebih dingin dari lantai bawah. Karpetnya berwarna gelap dan berbau debu tua. Tidak terdengar suara televisi, tidak ada tawa, tidak ada langkah kaki. Seolah lantai itu tidak pernah dihuni siapapun. Di ujung lorong, satu pintu tampak sedikit berbeda. Catnya lebih kusam, dan di bagian bawah pintu terlihat bekas goresan panjang, seperti bekas diseret sesuatu. Pria itu berhenti di depan pintu tersebut. Dadanya terasa berat, seperti ada tekanan tak terlihat. Ia membuka pintu. Kamar itu tampak biasa. Sebuah ranjang, lemari kayu tua, meja kecil, dan jendela tertutup tirai tipis. Namun udara di dalam kamar terlalu dingin, membuat bulu kuduknya langsung berdiri. Saat ia meletakkan tas di lantai, terdengar bunyi krek-krek dari lantai kayu, seperti ada orang lain yang ikut melangkah padahal ia sendirian. Ia duduk di tepi ranjang. Kasur itu mengeluarkan suara berderit panjang, bukan seperti kasur tua biasa, tapi seperti ada beban lain yang ikut menekan dari sisi yang berlawanan. Ia menoleh. Kosong. Jam dinding berdetak pelan. Jarumnya menunjukkan pukul 23.58. Tepat saat jarum menit berpindah. Tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari dinding samping ranjang. 3 kali. Pelan. Teratur. Ia mendekat, menempelkan telinga ke dinding. Hening. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin kamar sebelah. Namun sebelum ia sempat menjauh. Hahaha. Jeritan perempuan terdengar sangat jelas. Panjang, penuh rasa sakit. Jeritan itu bukan dari lorong. Bukan dari luar. Jeritan itu datang dari balik dinding kamar ini. Ia membeku. Nafasnya tercekat. Jeritan itu berhenti tiba-tiba, menyisakan keheningan yang jauh lebih menakutkan. Lalu, dari sudut kamar, terdengar suara lirih, sangat dekat. "Aku masih di sini." Lampu kamar berkedip, dan di kaca jendela, perlahan muncul pantulan wajah perempuan pucat yang tersenyum, padahal tirai masih tertutup rapat.
Pantulan wajah perempuan di kaca jendela menghilang secepat kilatan lampu. Lampu kamar kembali menyala normal, seolah tidak pernah berkedip. Pria itu mundur selangkah, napasnya memburu. Jantungnya berdetak keras sampai terasa di telinga. Ia menatap jendela, lalu menoleh ke seluruh sudut kamar. Kosong. Tidak ada siapapun. Cuma capek, cuma halusinasi, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Namun udara dingin di kamar tidak berkurang. Justru semakin menusuk, membuat ujung jarinya terasa mati rasa. Ia menarik selimut dan memutuskan untuk berbaring, berharap rasa lelah bisa membuatnya tertidur. Jam dinding berdetak pelan. Pukul 0.17. Baru beberapa menit matanya terpejam, suara itu kembali terdengar. KREKKK. Bukan ketukan kali ini, melainkan suara seperti kuku panjang menggaruk dinding. Perlahan, panjang, disertai bunyi gesekan yang membuat gigi bergemeletuk. Ia membuka mata. Suara itu berasal tepat dari dinding di samping ranjangnya. "Stop," bisiknya tanpa sadar. Garukan itu berhenti, hening kembali. Ia menahan napas, menunggu beberapa detik. Saat ia berpikir semuanya sudah selesai. BRAKK. Sesuatu menghantam dinding dengan keras dari balik sana. Ranjang bergetar, debu halus jatuh dari langit-langit. Dan dari balik dinding, terdengar suara perempuan terisak. Bukan jeritan, tangisan tertahan. "Please, jangan kunci aku lagi." Suara itu lirih, penuh ketakutan. Kepalanya terasa pusing. Ini bukan lagi suara samar. Ini jelas, terlalu jelas untuk disebut halusinasi. Dengan tangan gemetar, ia bangkit dan menempelkan telapak tangan ke dinding. Dingin, lebih dingin dari udara di kamar. Lalu, dinding itu dibalas sentuhan dari sisi lain. Telapak tangan menekan dari balik dinding, seolah seseorang mencoba keluar. Ia tersentak mundur dan hampir terjatuh. Saat itu, suara ketukan pintu terdengar. Tok, tok, tok. Bukan dari dinding, dari pintu kamar. Ia menatap pintu dengan mata membelalak. Jam dinding berdetak keras. Pukul 0.31. Teringat ucapan penjaga malam. Kalau sudah malam, sebaiknya jangan keluar kamar. Ketukan terdengar lagi. Kali ini lebih pelan. "Permisi," suara perempuan terdengar dari balik pintu. Suaranya lemah, bergetar. "Tolong buka, saya tersesat." Ia mundur selangkah. Suaranya sama dengan suara dari balik dinding. "Tolong," suara itu kembali terdengar. "Tanganku sakit, aku berdarah." Bau anyir samar tercium dari celah bawah pintu. Ia menutup mulutnya, menahan napas. Perlahan, dari bawah pintu, muncul bayangan kaki. Kaki itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, seolah menunggu. Tiba-tiba, "Hahaha." Jeritan yang sama terdengar lagi, tapi kali ini dari balik dinding dan dari luar pintu secara bersamaan. Ia menjerit dan mundur sampai punggungnya menabrak lemari. Dan saat itulah ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya serasa membeku. Di dinding kamar, tepat di tempat suara itu berasal, terlihat retakan panjang. Dari dalam retakan itu, perlahan keluar sesuatu. Rambut hitam basah, diikuti jari-jari pucat yang bergerak, seolah mencari pegangan. "Aku belum selesai di sini," bisik suara itu, terdengar tepat di telinganya. Lampu kamar padam, dan dalam gelap, ia merasakan sesuatu berdiri tepat di samping ranjang. Gelap, bukan gelap biasa, tapi gelap yang terasa berat, seolah menekan dada dan pikiran. Pria itu berdiri kaku di tengah kamar, napasnya tersengal, sementara bau anyir semakin jelas tercium. Ia tidak bisa melihat apapun, tapi ia bisa merasakan kehadiran itu. Sesuatu berdiri di samping ranjang. Terlalu dekat, ia menahan napas, berharap jika ia tidak bergerak, makhluk itu akan pergi. Namun lantai kayu berderit pelan, seperti diinjak perlahan oleh kaki telanjang. KREKK, KREKK. Langkah itu mendekat. Tiba-tiba lampu kamar menyala kembali. Cahaya kuning redup menyinari kamar, dan apa yang terlihat membuat kakinya hampir tak sanggup menopang tubuhnya. Di samping ranjang, berdiri seorang perempuan.
Rambutnya panjang, hitam, dan basah menutupi wajah. Gaunnya putih kusam, robek di beberapa bagian, dan di dadanya tampak noda hitam yang sudah mengering. Kulitnya pucat keabu-abuan, dan kakinya tidak menyentuh lantai. "Jangan teriak," suaranya parau. "Aku capek dengar orang teriak." Ia menutup mulutnya dengan tangan gemetar, air mata menggenang di sudut mata. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Wajahnya hancur sebagian, matanya cekung, kosong, dan mulutnya terkoyak hingga ke pipi, seolah pernah dipaksa berteriak terlalu lama. "Kau dengar jeritanku, kan?" tanyanya. Ia mengangguk pelan, tak mampu berkata apapun. Perempuan itu tersenyum miring. "Berarti kau belum tuli seperti mereka." Siapa kamu?" Akhirnya ia berani bertanya, suaranya hampir tidak keluar. "Aku tamu," jawabnya lirih. "Sama sepertimu." Udara di kamar semakin dingin. "Dulu, aku menginap sendirian. Kamar ini." Tangannya menunjuk dinding yang retak. "Malam itu, aku menjerit. Tapi tidak ada yang membuka pintu." Suara ketukan pintu kembali terdengar. Pelan, teratur. Perempuan itu menoleh ke arah pintu, wajahnya berubah muram. "Itu mereka," katanya. "Mereka yang tidak pernah check out." Ketukan berubah menjadi ketukan banyak tangan. Dari luar pintu terdengar bisikan bercampur tangisan. "Tolong buka, aku kedinginan." Giliranku, teriak. Ia mundur sampai punggungnya menempel ke dinding. "Apa yang mereka mau?" tanyanya panik. Perempuan itu mendekat, wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajahnya. "Mereka ingin suaramu." Ia merasakan tenggorokannya kering. "Setiap malam," lanjut perempuan itu. "Kamar ini butuh jeritan baru, supaya yang lama bisa diam." Tiba-tiba dinding di belakangnya terasa lunak, seperti daging. Ia menoleh dan melihat wajah-wajah muncul dari balik dinding. Wajah pria, wanita, tua, muda, semuanya dengan ekspresi kesakitan. Mulut mereka terbuka, tapi tidak bersuara. "Mereka menunggu," bisik perempuan itu. "Dan sekarang, giliranmu." Pintu kamar bergetar hebat. Brak, brak, brak. Retakan di dinding melebar. Tangan-tangan pucat mulai keluar, mencoba menariknya masuk. Ia berteriak sekuat tenaga. Jeritannya memekakkan telinga. Dan seketika semua suara berhenti. Lampu mati lagi. Dalam gelap, ia merasakan sesuatu masuk ke tenggorokannya, dingin, seperti asap. Jeritannya tercekik di tengah jalan. Dan suara perempuan itu terdengar untuk terakhir kalinya. "Terima kasih, sekarang aku bisa istirahat." Ia terbangun dengan napas terengah-engah. Kamar itu kembali terang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Lampu menyala stabil, dinding tampak utuh, tanpa retakan, tanpa rambut, tanpa tangan keluar dari balik tembok. Ia memeriksa tenggorokannya. Tidak ada rasa dingin, tidak ada luka. Namun dadanya masih bergetar hebat, seperti baru saja menjerit tanpa suara. Jam dinding menunjukkan pukul 2.46. "Cuma mimpi," bisiknya. Ia bangkit dari ranjang, kakinya masih gemetar. Saat ia menoleh ke dinding samping ranjang, ada sesuatu yang membuatnya terpaku. Bekas telapak tangan, bukan satu, banyak, tercetak samar di dinding, seolah seseorang menekan dari dalam tembok lalu ditarik kembali. Ia tidak sanggup lagi berada di kamar itu. Dengan tangan gemetar, ia mengambil tas dan membuka pintu kamar. Lorong di luar terlihat kosong, tapi terasa berbeda. Lampu-lampunya lebih redup, dan karpetnya tampak lebih panjang dari sebelumnya. Ia melangkah keluar. Pintu kamar menutup sendiri di belakangnya. Klik, suara itu bergema terlalu lama. Ia berjalan cepat menuju arah tangga, tapi semakin ia berjalan, lorong itu terasa tidak berujung. Pintu-pintu kamar di kiri dan kanan berderet tanpa angka yang jelas. Semua pintu tertutup rapat. Tiba-tiba, dari salah satu pintu, terdengar suara tangisan kecil. Pelan, tercekik, ia berhenti. Tangisan itu berubah menjadi jeritan pendek, lalu kembali teredam. Tangannya terangkat hendak mengetuk, tapi ia teringat. Jangan dibuka. Ia melanjutkan langkahnya. Namun lorong itu seolah memutar dirinya kembali.
Ia melihat pintu kamarnya sendiri di kejauhan. Tidak mungkin. Ia berlari. Lorong tetap sama. Pintu itu semakin dekat. Dan saat ia berhenti di depan pintu itu, angka di gantungan pintu berubah-ubah, seperti tidak ingin dibaca. Dari balik pintu, terdengar suara perempuan itu lagi. "Aku sudah keluar, sekarang kau di dalam." Pintu terbuka sedikit. Dari celahnya, keluar suara jeritan. Bukan jeritan perempuan itu, jeritan dirinya sendiri. Ia mundur ketakutan, tapi pintu-pintu lain di lorong mulai terbuka satu persatu. Dari dalam kamar-kamar itu, muncul sosok-sosok pucat. Wajah mereka rusak, mulut mereka terbuka lebar, tapi suara jeritan mereka tertahan di tenggorokan. Mereka berjalan perlahan ke arahnya. Lorong berubah dingin, lampu satu persatu padam. Ia berlari tanpa arah. Tangga darurat akhirnya terlihat. Ia menuruni tangga dengan langkah tergesa. Lantai demi lantai dilewatinya, tapi angka di dinding tidak pernah berubah. Selalu lantai 3. Tangga itu tidak membawa ke bawah, melainkan mengurungnya di satu titik. Di tengah tangga, ia berhenti, terengah-engah. Dan di bawah sana, terdengar jeritan panjang. Jeritan yang dulu ia dengar pertama kali, kini terdengar lebih dekat. Ia menoleh ke atas. Sosok perempuan itu berdiri di puncak tangga, tersenyum. "Kau pikir keluar itu mudah?" katanya. "Kami semua pernah mencoba." Lampu mati total, dan dalam gelap, jeritan itu kembali pecah. Lebih keras, lebih banyak. Gelap itu terasa hidup, bukan sekadar ketiadaan cahaya, tapi sesuatu yang bergerak, bernapas, dan menunggu. Pria itu berdiri di tengah tangga, tubuhnya gemetar, sementara jeritan-jeritan saling bertumpuk dari segala arah. Jeritan laki-laki, perempuan, anak-anak, semua bercampur menjadi satu suara panjang yang membuat kepalanya terasa hendak pecah. Ia menutup telinga. Percuma, suara itu tidak masuk lewat telinga, melainkan langsung ke dalam kepala. "Aku tidak mau di sini," bisiknya dengan suara hancur. Perlahan, cahaya kembali muncul. Tangga berubah. Ia tidak lagi berada di antara lantai, melainkan berdiri di depan meja resepsionis. Lobi tampak sama seperti saat ia pertama kali masuk. Lampu redup, udara lembab, sunyi. Penjaga malam berdiri di sana, menatapnya tanpa ekspresi. "Kenapa lama sekali?" tanya penjaga itu. Ia terdiam. "Kak, saya mau keluar." Penjaga malam mengangguk pelan. "Sudah check out." Ia mengangguk cepat. Penjaga itu membuka sebuah buku besar di meja. Halamannya kuning dan penuh nama. Ia membalik beberapa halaman, lalu berhenti. Keningnya berkerut. "Nama Anda tidak ada di daftar tamu." "Tidak mungkin," suara pria itu bergetar. "Saya check-in tadi malam." Penjaga itu mengangkat wajahnya. "Kami tidak menerima tamu sejak bertahun-tahun lalu." Jantungnya seperti berhenti berdetak. Penjaga itu menunjuk buku tersebut. "Yang ada di sini hanya suara." Ia melihat ke dalam buku. Bukan nama, melainkan kalimat jeritan. Setiap halaman berisi satu jeritan berbeda. Ada yang panjang, ada yang terpotong, ada yang hanya satu kata. Ia mengenali salah satunya. Jeritannya sendiri. "Setiap kamar," kata penjaga malam, "menyimpan satu suara. Kalau suara itu pergi, kamar akan memanggil yang baru." Lantai tiba-tiba terasa dingin di kakinya. "Apa yang terjadi kalau aku keluar?" tanyanya lirih. Penjaga itu tersenyum tipis. "Keluar itu mungkin, tapi tidak semuanya ikut keluar." Pintu depan lobi terbuka perlahan. Cahaya pagi menyelinap masuk. Ia melangkah maju. Setiap langkah terasa ringan, terlalu ringan. Begitu ia melewati pintu, udara luar terasa hangat. Suara kendaraan, kehidupan, dunia nyata. Ia berhasil keluar. Pagi itu, seorang tamu baru datang. Ia berdiri di lobi hotel tua itu, memegang tas, menatap sekitar dengan wajah lelah. Penjaga malam menyerahkan sebuah kunci lama. "Lantai 3, katanya datar." Tamu itu mengangguk. Saat tamu itu berjalan menuju tangga, penjaga malam menoleh ke arah lorong dan berbisik pelan. "Kalau dengar jeritan, jangan dibuka." Malamnya,
Di sebuah kamar lantai 3, jam dinding berdetak pelan. Pukul 23.58. Dari balik dinding, terdengar suara jeritan laki-laki. Panjang, putus asa, bukan jeritan baru. Jeritan itu sudah pernah terdengar, dan kini menjadi milik kamar itu. Tidak semua jeritan terdengar oleh telinga. Beberapa tertinggal di tempat, menunggu seseorang untuk menggantikannya. Jika kamu pernah menginap di sebuah hotel tua, dan mendengar suara dari balik dinding, ingat satu hal, tidak semua yang meminta tolong ingin diselamatkan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kamu menyukainya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan semoga malam ini kamu tidak mendengar jeritan apapun.